Kalau sudah, saya file new libraries. Oke, nanti yang muncul seperti ini. Nah, di sini ada empat kolom ya. Simbol, 3D package, footprint, dan device. Simbol adalah tempat kita membuat simbol. Kemudian di sini footprint, membuat footprint tadi ya. Kemudian device ini gabungan antara simbol dan footprint. Nah, 3D package ini tambahan kalau seandainya kita mau buat 3 dimensi. Jadi biasanya kan ada simulasi ya buat PCB sekaligus ada komponen 3D-nya. Ya. Nah, tapi ini nggak sampai ke sana karena ini harus menggunakan software tambahan ya, seperti Inventor atau AutoCAD ya. Nah, sekarang kita membuat simbolnya sesuai dengan dokumen yang sudah saya bagikan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang saya buat seperti ini. Kita telah dulu ya. Jadi ini ukurannya dalam bentuk milimeter, tapi gridnya adalah inch atau mil ya. Ini kan gridnya koma semua, 12,7 ya. Kemudian ada 5,08 itu kan grid ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Mungkin saya split ini ya. Oke, sekarang caranya adalah add simbol. Nah, disinilah baru teman-teman namakan nama simbolnya apa. Kita samakan dengan dokumen. Dokumen di sini adalah TB2P. Oke, saya tambahkan di sini. Klik OK, klik yes. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan baru. Kalau mau kembali ke tampilan yang 4 kolom tadi, teman-teman di sini ada gambar buku ya. Klik aja di sini, nah kembali ke tampilan tadi. Kalau mau kembali ke tampilan yang simbol, nah tinggal diklik aja di sini simbol tadi. Nah, masuk ke sini. Ini simbolnya masih kondisi kosong. Nah, kita buat sesuai dengan dokumen. Ya. Oke, ukurannya seperti ini ya. Nah, gridnya saya ubah dulu. Ya. Kalau saya lihat di sini ya, gridnya ya, kalau saya lihat, ini ada 3,81 ya. Berarti ada setengah inch ya. Berarti sini saya rubah ke mil, kemudian ke 50. Oke. Nah, sekarang kita coba kita menggunakan pertama line ya. Kemudian permintaannya adalah simbol dulu ya. Simbol menggunakan layer 94. Nah, kita buat di sini. Nah, di sini sebenarnya teman-teman semua kondisinya kan di sini teman-teman bisa lihat ya di pojok sana ya. Kondisinya mil. Kemudian saya rubah ke mm biar bisa dibaca mm. Tapi tetap gridnya grid mil ya atau inch. Nah, biar lebih enak saya dalam pergerakan. Oke, saya buka di sini. Yang pertama saya membuat kotak ini ya. Ini ukurannya 12,7 sama 8,89. Oke, sekarang di sininya 8. Nah, ini ya. 8,89 sampai sini. Oke, kemudian ke atasnya 12,7 ya. Oke, di sini nanti nah 12,7. Ya, 12,7. Oke. Saya turunkan di sini. Ya. Nah, sekarang simbol sudah, sekarang kita ambil pin. Nah, di sini kan permintaannya pin ya. Pin kan? Oke. Pin ini ada di sini. Mana ya? Nah, ini pin. Di sini kalau teman-teman lihat ya, kalian zoom, ini tulisannya pin. Klik pin di sini. Nah, kemudian posisinya yang tanda hijau ini posisi yang nyambung ke komponen nanti untuk untuk nyambung ya. Berarti ini kebalik posisinya. Kita rotate seperti ini. Oke. Ini gridnya sudah sama nih kalau saya ukur ya. Ini sesuai. Ya, 3,81 di sini permintaannya juga sama.
Nah, 3,81. Nah, kemudian di sini mintanya 5,08. Ya, sama kan? Oke. Nah, sekarang permintaannya adalah kita kasihkan nama, ya, nama komponen. Nama komponen kita klik di sini dulu, pindah ke layer name. Layer name itu 95. Klik layer name, kemudian add text, kemudian kita tulis lebih dari name. Oke, kita klikkan di sini. Nah, oke. Kemudian permintaan dari dokumen, kita diminta untuk merubah rename pin sesuai dengan penomoran simbol di atas. Di sini di atas 1, yang bawah 2. Oke, sekarang kita rename. Klik kanan di sini, properties. Nah, di sini kita rename, ya. Di sini 1, kemudian di sini 2. Oke. Nah, oke, selesai. Berarti untuk simbol sudah selesai. Sudah selesai, kita kembali ke tampilan 4 kolom tadi, kemudian kita ke footprint. Footprint, kita klik footprint, kemudian namanya di sini apa namanya tadi? Ada instruksinya nggak ya? Oh ya, ada nih. Ini instruksinya ya. Namanya sama TB 2P. Oke, kita taruh di sini, terus oke. Kemudian akan nampil tampilan untuk gambar footprint. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman semua? Kita buka dokumen. Oke. Permintaannya seperti ini. Kita masuk ke dokumen ini ya. Ke diameter, ya, diameter 2,5 dan drillnya 1 mm. Biar lebih enak, jadi teman-teman semua, ini 3,81 ya. Berarti ada kondisi setengah dari inch. Ya, berarti gridnya nanti saya pakai setengah dari 0,1 inch atau saya menggunakan 50 mil ya. Oke, sekarang saya rubah di sini dalam bentuk mil. Saya pakai yang 50 mil. Oke. Kemudian saya biar bisa monitor di sini, saya rubah ke mm. Tapi dalam kondisi gridnya adalah mil. Oke, sekarang saya ambil pad. Di sini saya ambil pad. Bentuknya kotak. Drillnya ukurannya adalah 1 mm. Ya. Kemudian diameternya adalah 2,5 ya tadi ya. 2,5 mm. Kalau saya lihat nggak salah bacanya. Iya, 2,5 ya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini udah ukurannya udah sesuai. Nah, sekarang kita letakkan di titik nolnya. Kemudian kita geser. Jarak gridnya adalah 3,81. Oke, ini ya 3,81. Pas di situ 3,81. Klik. Oke, sekarang baru kita ke dimensinya. Oke. Ini jarak dari ke sini 2,29. Di sini 2,29 ya. Kemudian yang ke bawah 1,54, 1,52. Ini gridnya sampai nggak ya? Kita lihat dulu gridnya. Line, terus kita tiples ya, tiples. Ke sini 2,54, 3,8, berarti gridnya kurang kecil. Kita kecilkan lagi gridnya di sini. Saya pindah ke mil. Terus di sini saya coba rubah ke 10 mil, tapi posisinya saya di mm, biar lebih bisa kebaca di ini, di monitor XY. Nah, baru kita geser ke sini. Ukuran 2,
berapa tadi dia? 2,29. Nah, ini 2,286 ya, sama 2,29. Oke, ukuran segini, terus kemudian di sini juga sama 2, pakai ini aja. Sini ya. Oke, pakai ini aja. Oke, bentar. Biar nggak bentrok, saya rubah di sini ke measure. Measure itu adalah measurement, pengukuran. Saya rubah ke measurement. Oke. Ini adalah untuk melakukan pengukuran measurement. Saya pilih dimensi di sini. Ada ruler ya, bentuk ruler. Kemudian kita klik di sini. 2,29. Oke. Ini posisinya di sini. Kemudian kita sini juga kita buat. Oke. Posisinya di sini ya. Kemudian kita ambil yang bawahnya 1,52. Oke, sini sudah ya. Nah, sekarang baru kita pindahkan lagi dimensinya ke posisi T-place. Oke, kita tarik ya. Ini. Oke. Kemudian kita tarik ke atas, panjangnya berapa? 9,4 ya. Oke, kita tarik dari sini 9,4. Tapi ingat 94 dikurangi 1,52 karena kan posisi nolnya di sini. Nah, sekarang saya posisinya di sini. Nah, teman-teman berarti posisinya 9,4 dikurangi 1,52. Berarti harus pakai kalkulator. Ya. 9,4 dikurangi 1,25 ya. 52 ya, sorry ya. 9,4 dikurangi 1,52. 7,88. Oke, berarti ke atas 7,88. 7,88. Nah, ini 7,88. Nah, baru kita. Oke, sudah. Nah, sekarang ini kan measure ya. Measure ini bisa kita hapus lagi atau bisa kita nggak nampakkan juga bisa. Measure. Nah, hilang ya measure ya. Oke, sekarang posisi sudah seperti ini. Ini kalau kita hitung juga, kita ukur mungkin pasti sama. Coba ya saya ukur. Coba measure-nya saya nyalakan lagi. Oke, coba kita ukur dimensinya. Ya, 9, ini ya. Terus ke atasnya sama ya. Oke. Berarti sudah ukurannya sudah benar. Sekarang saya mau delete yang measure-nya saya delete ya. Teman-teman bisa delete measure-nya. Nah, udah nggak terpakai. Oke. Ini nggak bisa karena numpuk ya. Jadi teman-teman cara ampuhnya seperti ini. Jadi di hide semua, kemudian pilih measure. Oke. Lock, delete, kemudian munculkan lagi pad dan
tplace, mana tplace, kemudian tname, karena kita membuat tname. Oke, nah seperti ini. Kalau kita buat tname, kembali ke ini, tname, oke, lebih dari name. Oke. Kita taruh di sini. Kalau permintaan soal ditaruh di mana? Permintaan soal taruh di bawah. Oke, kita taruh di bawah. Oke. Sekarang kita lihat soalnya lagi. Dia disuruh untuk rename pin sesuai dengan gambar yang ada di sini. Berarti di sini 1, klik kanan, properties, ubah 1, kemudian di sini klik kanan, properties, ubah 2. Terus oke, sudah jadi. Kemudian kita kembali ke tabel yang kolom tadi ya. Nah, berarti ini sudah ya, simbol sudah, footprint sudah. Kemarin sekarang kita add, mari kita gabungkan ke device. Tambah di sini add device, lihat soal, dia namanya apa device-nya? Sama, ternyata namanya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita di sini add komponen, tapi komponen ini otomatis komponen yang add simbol di sini, add simbol. Nah, add simbol karena kita hanya satu di situ, maka muncul ini. Ini simbol yang kita buat tadi. Klik di sini, oke. Klik oke. Nah, muncul seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Nah, sekarang kita cocokkan nih. Kita konekkan dengan footprint yang kita buat tadi. Klik di sini klik di sini new, terus tambahkan add local package yang footprint yang kita buat tadi. New ya. Add local package, otomatis akan muncul package yang footprint yang kita buat. Nah, ini ya. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini simbol, di sini footprint. Kemudian kita klik connect di sini. Connect, nanti akan muncul di sini. Di sini pin simbol, di sini adalah pin footprint. Nah, di sini GS1.1, berarti GS1.1 itu maksudnya ini, ya. Dihubungkan nanti ke pin 1. Klik connect. Klik connect di sini, connect. Kemudian GS ya, GS1.2 berarti pin 2 dikonekkan dengan pin 2 yang ada di pad. Connect. Oke. Nah, ini berarti sudah connect dia. Ya, kemudian di sini kita tulis prefix ini nama komponen ini. Contoh kalau di sini prefixnya apa namanya? Prefixnya adalah P. Kayak resistor itu R, kapasitor C. Ya. Nah, kalau konektor itu P. Nah, di sini P. Nah, prefixnya kita tulis di sini P. Walaupun di sini tulisannya GS, tapi pada saat nanti ini kita ambil, dia tetap akan P. GS ini hanya nama pada saat ada di pembuatan device saja. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali ke layar yang ini ya. Nah, berarti kalau kita klik di device ini, nah maka otomatis dia sudah terhubung. Sudah ada komponen. Ini simbol di sini footprint. Kita save, coba kita save. Kemudian kita kasih nama TB2P ya, contoh ya. Kita save. Oke, sekarang saya close. Kemudian coba saya buka ya. Saya buka yang flip-flop tadi contoh. Ini ya, yang flip-flop tadi ya. Nah, ini kan belum muncul ya, belum muncul komponen yang kita buat tadi ya. Nah, sekarang kita tambahkan library, add, terus open library manager, kemudian di in use di sini ya, kita tambahkan ini ya,
TB2P ya. Klik open. Oke, saya close. Saya add di sini. Namanya nih ya, TB2P. Nah, ini ya komponennya. Kita klik OK. Langsung kita klik di sini contoh ya. Nah, dia otomatis namanya P1 ya. Nanti kalau kita tambah lagi jadinya P2. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya hapus di sini. Kemudian coba saya hubungkan ke boardnya ya. Nah, seperti ini. Kok nggak ada itunya Pak, T-flashnya karena belum kita aktifkan. Kita coba aktifkan. Nah, muncul ya T-flashnya. Nah, inilah komponen yang kita buat. Nah, oke. Nah, ini sudah saya kirimkan ke teman-teman semua. Jadi tugas malam ini teman-teman semua adalah buat footprint ya. Buat library ya. Buat library nanti ada footprint juga di situ. Kemudian nanti sama layout yang flip-flop ya. Untuk layout flip-flopnya library-nya nanti saya kirim. Ya mungkin habis maghrib saya kirim ke Mas Lukman nanti biar teman-teman. Oke ya. Jadi malam ini teman-teman ada tugas ya, Bapak ya. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman kalau kita buat library. Kemudian kalian juga bisa edit lagi library-nya, contoh. Kita buka lagi ya, ini library yang tadi kita buat, kita buka. Oke, kalau kita buka library pasti nanti munculnya seperti ini. Teman-teman bisa buat library tambahan lagi ya. Tinggal add apa yang kita buat gitu kan. Jadi teman-teman coba buat ini dulu ya. Besok kita akan mencoba membuat library Wemos ya. Wemos yang untuk IoT.